Lembayung duka masih menyelimuti dunia hiburan tanah air. Setelah ditinggalkan oleh putri terbaiknya, Nina Carolina atau yang akrab disapa Empok Alpa yang berpulang pada Jumat pagi 15 Agustus 2025. Kepergiannya juga masih meninggalkan luka mendalam yang tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga para sahabat dan siapapun yang sempat mengenalnya dan menyaksikan aksi lucunya saat di layar kaca. Ya, tak disangka-sangka memang sosok yang dikenal selalu ceria dan kocak dengan komedi ala Betawi ini ternyata memendam kesakitan luar biasa yang selama ini tak terungkap. Lantas seperti apa kisah yang dibagikan? Ya, akhirnya suami Mpok Alpa Aji Darmaji buka suara perihal kepergian sang istri tercinta di umur 38 tahun. Benarkah ada alasan mengapa Mpok Alfa tidak menceritakan tentang penyakitnya? Benarkah di satu hari kepergian Mpok Alpa anaknya sempat dibawa ke rumah sakit? Bagaimana cara Aji mengatasi kepanikan ketika sang buah hati dilarikan ke rumah sakit dan merawat keempat anaknya? Apa Mbak bagaimana Mbak kondisinya? Mau diperiksa apa gimana kah? Ini apa yang dibuka? Sudah ditelepon. Ya. Ya. Oh iya. Ya. Dulu diajak ini. Ajak. Kan di rumah sama ibu. Ya, ngapain? Kamu mau ya? Iya. Ini kok astagfirullah. Itu video call aja. Jadi kok yang ada ada yang putih, ada yang hitam. Udah buruan udah telepon, setengah jam ada sampai guys. Setengah jam ada kalau udah begini. Ada satu. Enggak bisa enggak. Iya itu. Kondisinya Pak. Bentar ya. Lagi ngobrol nih ya. Di analisa kayak gitu. Yang timbul-timbulnya bener-bener ini tuh yang bener-bener kelihatan banget tuh setelah melahirkan kayak gitu. Yang waktu hamil tuh dikira kantong susu gitu. Karena kan hamil kan berbarangan tuh ada kantongan susu tuh. Tapi kalau lama-lama Nabi lahir tuh makin sakit gitu. Katanya kok sakit ya? Bilang Pak ini copotin ya. Mama nggak kuat napas udah di sini gitu. Sempat ngomong gitu. Ngomong. Malamnya jam 2 tuh tidur udah nggak begini, tadi tidur lagi di tempat meja makan begitu tuh di rumah sakit, tadi tidur kamu mah suruh tidur di sampingnya, jangan ini sempit gitu, usapin aja ya. Iya kan ngomongnya 1 2, iya gitu doang, usapin gitu kan, usapin udah dingin, dingin ini ya, makin kemari makin sini dinginnya, kayak gitu, makin ke kaki tuh, jam abis subuh ke kaki tuh udah mulai tuh dingin tuh udah mulai gelisah Pak, tidur sini panggil suster kan, suster kata dia gitu kan, ngomong sama dia pakai cepet tuh pakai handphone aja, lo mah pakai handphone aja, katanya nggak boleh ngomong terlalu banyak karena kan napasnya takut keganggu lagi gitu, pakai handphone panggil suster, ini napas sesak gitu, akhirnya diganti alat tuh sama suster, oksigen yang paling besar ya gitu. Akhirnya jam 7 udah mulai tuh gelisah banget gitu, sini lagi balik lagi, tidur lagi begini, balik lagi betul diganti bantal itu udah dingin tuh semuanya. Udah mulai jam 8 tuh ini nyopotin ini nih oksigen sendiri, kita selimutin udah dibuangin sama dia, selimut lagi dibuang gitu,
udah nggak mau ngomong tuh, cuman ngomongnya cuman Pak ini nggak kuat nih, dapat copotin aja ya sama coba udah lama udah di sini gitu, udah begitu tuh, udah gitu peluk mah ini nggak kuat gitu, peluk aja, peluk ikutin ya, cuman sampai la ilaha illallah, cuman sampai Allah gitu merem, udah habis umroh belum terlaksana, pokoknya udah nggak ada. Tapi mudah-mudahan kita ajak anak-anak kita ini, kita inilah pesan-pesannya gitu ya kan, pesan terakhirnya ya, anak-anak umum lah gitu. Kita harus kembar kan belum bisa kayak gitu kan, karena kan masih di umur berapa bulan gitu kan. Itu kadang-kadang kencang kalau itu ajak anak-anak umroh ayo itu, anak umroh gitu. Pas kemarin pulang kita umroh kan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa keluarga kembali ke sini, ke tanah suci ini gitu. Ya tahunya sakit kayak gitu. Jadi gini nih Pak, sekalipun saudara kandung aja juga jangan takutnya jadi pikiran kayak gitu. Ibu kandung saya aja nih ya nggak tahu, baru kemarin tahunya. Kenapa? Takutnya malah pikiran orang tua kayak gitu. Pak, jangan dibilangin Mak gitu, katanya takut jadi pikiran kayak gitu. Udah kita aja, udah kita telan, kita berobat, kita berusaha ikhtiar sampai berdoa kayak gitu. Udah prinsipnya nggak mau, intinya ini almarhumah nggak mau nyusahin orang gitu, nggak mau jadi beban pikiran orang juga kayak gitu. Sebenarnya salah satunya yang penting doa aja udah, dia doa, di sholat, di zikir gitu, minta kesembuhan sama Allah kayak gitu. Ternyata Allah berkehendak lain itu, mau sebatas umurnya sampai 38 tahun udah kita juga bakalan kembali, ya udah kita ikhlasin kayak gitu. Mungkin dari pas mamanya meninggal sakit semalam udah mulai ini demam, nangis, cengeng. Terus kalau kata orang tua diinin aja pakai baju yang mamanya pakai gitu, begini udah diem tuh, anteng tidur. Nah sehari ini nih diare dibawa ke rumah sakit, dia ada di UGD. Masih diperiksa. Ya, di UGD. Iya, doain di temannya. Tadi abang udah nemuin bang. Bajunya terus, baju Belum saya lihat bajunya, nggak, belum ada yang saya lihat barang yang masuk kamar itu, saya belum masuk kamar, nggak kuat juga, dia masih di bawah aja, nggak mau masuk kamar, karena di kamar itu banyak kenang-kenangan, atau kan suka naruh bajunya, ada foto gitu ya kan, ada barang-barang kayak model lampu apa nih dia senang suruh ganti lampu kayak gitu, banyak kenang-kenangan aja di kamar itu. Ya, pemirsa Intens Investigasi, kepergian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empok Alpa memang membuat banyak orang terkejut sekaligus bertanya-tanya terkait sebenarnya apa penyakit yang diderita almarhumah semasa hidupnya. Tika, sang asisten pribadi, mengungkapkan jika sebenarnya sakit tersebut sudah dirasakan Empok Alpa sejak tahun 2024 lalu atau saat usia kandungan anak kembarnya berusia 4 bulan. Saat itu langit seolah runtuh saat Empok Alpa mendapatkan kabar dirinya divonis mengidap kanker payudara. Namun, kabar itu tidak pernah dipublikasikan. Pasalnya Empok Alpa selalu mengatakan menunggu waktu yang tepat di mana ia bisa menyampaikan hal ini secara luas. Maka dari itu sang asisten pun tetap menghormati keinginan sang almarhumah. Apalagi kembali diceritakan olehnya, mengandung bayi kembar sembari menjalani kemo tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi sekali lagi, Empok Alpa membuktikan ia tetap kuat pada pendiriannya. Meski takdir berkata lain. Kurang lebih selama 10 bulan usia bayi kembarnya saat ini, ia harus kembali menghadap Sang Maha Pencipta. Ya jadi sebenarnya ya banyak sih ya, kayak teman-teman media pada nanya ke saya kenapa saya nggak bisa ngasih tahu sakit apa itu, memang karena amanat dari beliau seperti itu. Jadi beliau itu semenjak hamil 4 bulan divonis sama dokter itu mengidap kanker payudara. Cuma kenapa
dari pihak Mpok nggak mau ngasih tahu itu karena Mpok selalu bilang belum waktunya. Nanti kalau memang sudah waktunya, gue sendiri yang makasih Kak. Dia bilang. Ya udah, akhirnya saya pribadi, keluarga, teman-teman semuanya yang memang beliau sendiri yang ngasih tahu ke kita keep silent, oke. Jadi hamil 4 bulan, beliau divonis kanker. Tapi dalam keadaan hamil beliau harus ngikutin kemoterapi. Itu yang bikin beliau sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena dokter bilang beliau mengandung anak kembar. Dan ini nggak semua orang perempuan bisa hamil kembar. Nah, tapi Allah punya kuasa, beliau hamil kembar. Tapi harus sembari menghadapi penyakit yang mungkin bisa dibilang luar biasa. Tika dalam momen yang sama pun sempat menceritakan detik-detik sebelum Empok Alpa dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Mengaku sering dibuat kagum dengan kuatnya kepribadian almarhumah yang tak pernah mengeluh selama sakitnya. Ia ingat betul ketika kondisi kanker itu semakin memburuk. Rencana operasi di Malaysia pun batal karena batuk yang tak kunjung mereda. Dan Empok Alpa harus dirawat di rumah sakit di Jakarta untuk meredakan batuknya. Di mana di rumah sakit tersebut itulah akhirnya Empok Alpa menghembuskan nafas terakhirnya. Dan beliau pula harus nutupin semua itu. Di depan kamera harus ceria. Dan mungkin teman-teman juga merhatiin, Mpok sehat kok. Mpok tuh sehat kok, nggak gimana-gimana. Pasti berpikir seperti itu. Kita pun sama. Beliau itu semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan beliau nggak pernah nih syuting. Saya selama ikut beliau di 8 bulan ini nggak pernah beliau tuh nyeletuk. Aduh Tika, gue capek, nggak pernah sama sekali dia bilang capek. Sebelum dia kemalaman itu si besarnya itu membatuk kayak batu. Saya sempat megang tuh keras kayak megang batu karang, kerasnya kayak gitu. Dan posisinya tapi nggak merubah bentuknya, tetap seperti itu, tapi keras. Nah, pas yang di Malaka justru udah bisa dipegang, udah empuk, cuma sempet tumbuh kayak bintil-bintil kecil itu berair dan kemarin sempat pecah. Itu yang bikin beliau nggak bisa tidur. Beliau bilang ini perih Tika, ini perih, panas, sakit sih enggak, tapi perih karena ya kayak kita luka bakar lah ya, bakar terus tiba-tiba pecah, itu kan perih nih, seperti itu kurang lebih. Makanya kemarin diperban sama dokter, terus dibilangin karena batuknya nggak mau hilang, harusnya kan kemarin di tanggal 2 Juli beliau kan udah terbang tuh ke Malaka, udah berangkat, ternyata nyampe di Malaysia disuruh pulang, padahal udah dirawat inap, dia udah nginap tapi disuruh pulang. Kenapa? Batuk. Gara-gara batuk itu beliau nggak bisa dioperasi. Itu akhirnya kata dokter disembuhin dulu batuknya. Nanti kalau batuknya udah sembuh, kamu balik lagi ke sini. Nah, itu batuk itu kenapa gitu nih bandel nih, nggak mau ini, udah minum obat, bahkan di sana udah ke dokter paru-paru, katanya cuma ada bakteri sedikit doang di paru-paru, tapi kok batuknya sampai berlarut-larut kayak begini kata dia gitu. Udah minum obat ini, udah dari dokter ini, udah minum begini, bla bla segala macam, batuknya makin jadi. Tapi batuknya itu bukan batuk yang berdahak kayak suara kodok itu, enggak, dia cuma gitu-gitu doang. Nah kemarin pada saat di rumah sakit Darmais itu dikasih antibiotik sama dokter supaya dahaknya keluar, masuklah nih antibiotik. Tiba-tiba beliau nggak bisa rebahan, tidurnya nggak bisa rebahan, dia minta duduk karena batuknya terus-terusan nggak mau berhenti. Dahaknya keluar, tapi ada sedikit bercak darah.
Dan berbicara soal permintaan terakhir, Tika juga mengenang permintaan terakhir Empok Alpa yang begitu menggetarkan hati di malam sebelum kepergiannya. Empok Alpa hanya meminta agar ada yang menemaninya tidur. Selain itu, sejak lama ia juga sering mengungkapkan soal keinginannya untuk meninggal di hari Jumat atau di hari yang paling terbaik menurut kepercayaan Muslim. Beruntung hal itu kejadian. Meski menurut sang asisten ada satu hal yang tak bisa dilakukan Empok Alpa menjelang akhir hayatnya. Seperti ini cerita Tika. Asisten Empok Alpa menceritakan permintaannya sebelum meninggal dunia. Dibilang ngedrop bukan yang ngedrop ini ya. Karena menurut Bang Idung tadi pagi sebelum beliau memutuskan strategi itu memang nggak gimana-gimana. Dia yang nggak susuk nafas tiba-tiba. Nggak gitu. Biasa aja. Dia cuma minta dibantu mengucap syahadat. Dan itu pun nggak lulus karena beliau udah mungkin udah mau habis lah gitu ya. Cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah. Dan itu permintaannya ya cuma itu, semalam tadi teman tidur. Terus dan memang dia tuh selalu bilang pengen meninggal di hari Jumat. Sementara itu, kepergian Empok Alpa memang bukan hanya menjadi duka bagi keluarga besar dan sang asisten. Sejumlah kerabat selebriti pun merasakan hal yang sama. Di antaranya Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Bercerita bahwa mereka tahu kondisi yang sedang dialami Empok Alpa. Namun seperti sang asisten, ia tetap menghormati keinginan sang almarhumah yang tak ingin mempublikasi soal penyakit yang dialaminya. Saya terus berduka cita telah dukungan rahmatullah sahabat kita Nina. Karena Papa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhum masih hidup semasa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan kita bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita menyimpan rahasia ini. Kita mensupport mencari Bapak saya melakukan perawatan dan pengobatan sampai balik Malaysia sampai di Jakarta juga, dan udah intinya sih kita sangat kehilangan rumah kita doakan diberikan di tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ketemu kapan? Kapan kita ngobrol sering lah, kita lagi dirawat juga kita sering jenguk juga gitu ya. Dan tadi kabar ini kita tahu pas lagi kita berdua lagi live ya, yang harusnya juga bareng Papa tapi memang sedang dirawat juga. Terus ngerayain ulang tahun anaknya kan, bentar lagi anaknya ulang tahun ya. Setali 3 uang dengan apa yang diceritakan sang asisten dan Raffi Ahmad, sejumlah selebriti lainnya pun tampak tak kuasa menahan haru saat mendapati kabar duka dari Empok Alpa. Lantas seperti apa tangis Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa menceritakan tentang sosok Empok Alpa. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di
dikenal luas di media tahun 2018 yang dimana menjadi awal mula karirnya di dunia hiburan tanah air. Siapa yang tak terhibur dengan aksi Empok Alpa di layar kaca? Apalagi sebagai rekan, Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa mengaku sangat mengenal almarhumah, bahkan sebelum menjadi artis. Tangisnya pecah saat mengetahui kabar ini. Namun, di balik kabar duka Irma, percaya sosok yang memiliki pribadi, baik seperti Empok Alpa, dapat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Saya dengar kemarin, sebenarnya saya udah tahu dari pas ITV konser, saya dengar sakit. Saya mau ke sana, mau nengokin, cuma saya ada kerja terus. Saya udah dekat teman saya udah lihat videonya dari awal. Saya lihat video Pak Alpa dari awal, ya Allah kok langsung nangis sama Anwar Pak. Anwar umur empu juga udah tua. Umur Elsie juga udah tua. Kenapa Pak Nina? Saya parah ini kena kanker, kena payudara gitu kan. Dengar tuh malam itu aku dari TV, aku nangis sama Anwar. Ruben juga lihat videonya dari teman aku semua. Dapat kabar kapan kok? Baik, saya mah udah tahu dia sakit udah lama. Cuma dengar kabar tadi pagi saya buka handphone langsung lihat Arafi kan. Sama Irma juga, langsung hubungin Irma, Mak, Pak Alpa meninggal gitu kan. Yuk kita dilawat. Ya udah aku dijemput Irma datang ke sini. Cukup lama kenal Pak Alpa, cukup lama banget dari sebelum jadi sampai sekarang ini kita sebenarnya udah sering ketemu ya. Kita ke puncak bareng. Kita nyanyi di teman, ada Bu Dewan kita yang Nanda, setiap acara pasti manggil kita bertiga. Pasti bintang tamunya Eli, Irma, sama Ponina itu selalu bertiga setiap tahun. Setiap ada acara pasti kita bertiga yang bintang tamunya di acara Bu Dewan itu. Gitu. Orangnya ketawa terus, bercanda terus, nggak ada keluhan sakit, makanya kaget saya dengar kabar tiba-tiba meninggal. Kok meninggal dia bilang. Ya, kabarnya tadi. WA-an doang, kalau WA kan dia pokoknya Ko Irma juga sehat ya. Kok dia nggak pernah ada ya kita kan kalau WA paling undang-undangan. Kalau apa datangnya ikut mungkin acara ini ya siap, kalau semua pasti datang. Ya saling ngedoain aja sih kalau saya WA-an sama Ko Alpa. Terus terakhir doang. Aku pasti ngomong aja dari jaga kesehatan ya, mau sehat-sehat ya. Dia selalu ngomong gitu. Udah tua, gue sehat-sehat, jaga makan, jaga ini. Kita nggak tahu ternyata dia ada penyakit kan. Dia selalu mendoakan kita supaya jaga, nggak pernah ngomong gitu. Aku tahu baru pas ini konser, aku baru tahu di situ. Itu kok terakhir kok doa. Semoga yang ditinggalkan keluarganya sabar, Pak Haji sabar, anak-anak yang baru lahir juga kesian anak-anaknya. Semoga Pak Haji bisa tegar, sabar, dan Pak Alpa masuk surga. Amin. Selain Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa, Fairuz juga mengungkapkan kebaikan Empok Alpa selama hidupnya. Lantas, seperti inilah ungkapan duka dan doa dari Fairuz untuk Empok Alpa yang kini sudah tenang di sana dan tidak lagi merasakan sakit. Baik banget ya, ramah luar biasa. Dari zaman dulu aku kenal dia tuh cerianya Masya Allah, nggak kelihatan sama sekali kalau punya masalah atau seandainya sakit gitu, nggak ngeliatin sama sekali. Dan luar biasa banget kemarin, justru aku terakhir ketemu tuh pas jadi bintang tamu di FYP, dan beliau itu bilang waktu itu Sony sakit ya, baru sembuh sakit, maaf aku nggak bisa jemput karena lagi hamil besar, mau melahirkan, sudah mau melahirkan. Itu terakhir ketemu. Setelahnya memang kemarin syuting bareng sama Raffi sama Kak Irfan juga udah nggak ada sih gitu, dan memang aku nggak ngeh dan nggak tahu memang ternyata memang diumpetinnya. Insya Allah mudah-mudahan dapat tempat terbaik di sisi Allah, karena jujur kaget banget tadi pagi dengar berita ini, kayak sampai
googling lagi benar juga sih gitu loh, ternyata benar. Terus kepikiran juga sama anak-anaknya yang masih kecil, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi anak yang soleh, bisa memberikan surga buat orang tua. Itu aja dari aku. Wafat di hari Jumat. Ya, Wafat di hari yang baik. wafat di hari Jumat, wafat di hari yang baik, Masya Allah luar biasa. Insya Allah dapat tempat terbaik di sisi Allah yang paling tertinggi dan diampuni segala dosa-dosanya, karena orang yang sakit sebelum meninggal itu adalah sebuah tanda digugurkan semua dosa-dosanya. Ya, duka memang tengah menyelimuti dunia hiburan setelah ditinggalkan sosok komedian yang dikenal bersahaja dan selalu dicintai para fansnya itu. Hal ini pula yang dirasakan oleh Denny Cagur dan sang istri yang menyempatkan waktunya hadir malam tadi. Lantas seperti apa kenangan Denny akan sosok Empok Alpa dan ungkapan duka sekaligus doa Denny dan sang istri. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, duka memang tengah menyelimuti dunia hiburan setelah ditinggalkan sosok komedian yang dikenal bersahaja dan selalu dicintai para fansnya itu. Hal ini pula yang dirasakan oleh Denny Cagur dan sang istri yang menyempatkan waktunya hadir malam tadi. Lantas seperti apa kenangan Denny akan sosok Empok Alpa dan ungkapan duka sekaligus doa Denny dan sang istri. banyak sekali. Ngikutin banget kok apa dari awal-awal viral, terus kita akhirnya kerja bareng beberapa tahun, kita syuting bareng di salah satu acara, terus kita post ke rumah, kita juga sering kesini, ada acara kita datang, kita juga datang kesini. Hubungannya sangat baik, sangat kehilangan salah satu sahabat terbaik kita mendoakan yang pertama keluarganya diberikan ketabahan, anak-anak sehat terus, dan keluarga dapat tempat yang juga sesuai. Alhamdulillah berpulangnya juga di hari yang baik, di hari Jumat. Orang pulang di hari yang baik. Masya Allah luar biasa dan banyak banget yang sayang sama Empok. Dari tadi juga udah di makam juga penuh banyak ya, Masya Allah. Begitupun di rumah ya. Luar biasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.